Mama ini terlahir dalam Katolik, meninggal pun juga harus Katolik. Mama mau nggak ngumpul bareng anak-anaknya ntar di sorga? Masa anak-anaknya doang yang mau di sorga? Masa kita bisa kan di dunia kita di rumah satu rumah nih. Mau nggak di sana satu rumah juga? Saya bilang gitu kan. Dia diem aja kan ketika saya bilang gitu. Dan setelah itu, setelah dia selesai mengucapkan, barulah dia meninggal. Ketika dibawa perjalanan dalam rumah sakit. Tetapi kenapa kok perjanjian baru ini dan perjanjian lama ini kontradiksi? Memang Yesus, apakah Yesus nggak mengajarkan sunat gitu sih? Dan ternyata ada. Di dalam, aku pernah baca dalam Yehezkiel pasal 44 ayat ke-9 mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak disunat kulit dagingnya, maka dia tidak akan masuk ke dalam rumah kudusku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Alhamdulillah sahabat Wakaf TV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dalam wawancara atau diskusi atau mengungkap kisah-kisah inspiratif, edukatif, dan motivatif dari para mu'alaf pilihan yang datang ke sini. Alhamdulillah ada salah satu narasumber kita yang beliau asalnya dari Indonesia Timur, Masya Allah. Dan kita harapkan dari informasi atau cerita-cerita dari beliau, insya Allah memberikan kita faidah, manfaat yang banyak untuk kita semua. Baik, sahabat wakaf sekalian, kita langsung saja perkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bang. Namanya siapa, Bang? Ferry. Ferry. Iya. Ferry lengkapnya? Nama lengkapnya Feryawan Cahyadi. Feryawan Cahyadi. Iya. Oh. Ada marganya nggak? Ada, marganya Tobi. Tobi ya. Oh, bukan Tobi dari Naruto bukan? Bukan. Kalau di NTT kan memang di NTT kan punya marga masing-masing. Oh iya. Itu nama baptisnya ada nggak? Nama baptisnya itu Johannes Ferry Christian Tobi. Oh, agama sebelumnya ini apa? Agama sebelumnya Katolik. Oh, Katolik. Katolik, iya. Ini cerita nggak orang tua pada saat itu kenapa memberikan nama itu Johannes dan Feryawan? Oh, sampai diberikan nama. Ya, soalnya kan berbeda ya nih ya. Iya. Feryawan Cahyadi dengan Johannes Ferry Christian iya. Tobi. Iya. Ya jadi memang gini sih, saya punya nenek, punya bapak, nenek saya kan murtadin kan. Oh, gitu. Tadinya Islam. Cuman karena dia menikah dengan seorang Katolik, di mana beliau asli NTT, jadi dia lebih memilih mengikuti suaminya. Jadi masuk Katolik gitu kan. Buyut ini, nenek buyut. Ini nenek dari ibu saya. Iya, buyutnya. Nah, jadi saya punya nenek punya bapak itu, kebetulan dia kan kental akan agama Islamnya. Nah, jadi dia punya orang di pesantren itu ada salah satu namanya Feryawan Cahyadi. Oh. Ya kan? Nah, jadi saya dikasih nama, pakai nama itu. Kata beliau, biar nanti, nih cerita dari mama saya gitu kan. Katanya biar nanti itu, saya itu biar paham agama. Gitu. Nah, cuman karena saya waktu kecil itu tinggal di lingkup khususnya Salemba yang di mana berdomisili banyak orang-orang Muslim. Nah, jadi orang tua saya takut. Takutnya apa yang dikatakan buyut saya ini kesampean nih. Beliau jadi mas Muslim gitu kan. Oh, gitu. Dipindahkanlah saya ke NTT. Nah, saya di NTT baru saya di sana dibaptis lagi, di mana dengan memakai nama kakek saya nih, Johannes Ferry Christian Tobi. Oh, gitu. Iya, karena saya punya marga itu mengikuti daripada kakek Tobi. Oh, gitu. Gitu. Jadi ada dua perbedaan nama. Oh, itu Tobi marganya tuh dari mana ya? Dari apa, asli penduduk asli sana atau Jepang atau Portugis atau apa? Kalau untuk Tobi setahu saya asli sana, asli NTT. Asli NTT. Terkecuali kayak Da Silva Fernandes kan ada kan orang NTT. Nah, itu asli Portugis. Iya. Gitu, Masya Allah. Baik, Mas Ferry. Mas Ferry atau Mas apa nih? Johannes? Mas Ferry aja. Mas Ferry aja. Mas ada mau manggil Johannes. Udah ada nama Islamnya nggak? Apa berubah nama Islamnya gitu? Nggak ada. Paling ya? cuman sekedar nama nama panggilan doang kayak Ferry Z gitu kan. KTP Ferry. Feryawan Cahyadi. Oh, Feryawan. Iya. Oh, ya. Baik, Mas Ferry, sekarang kan kita
tahu ya Mas Ferry sudah alhamdulillah menjadi Muslim. Iya. Oh, kalau boleh tahu itu masuk Islamnya tahun berapa? Di sekitar tahun 2017 atau 2018. 17-18. Iya. Nah, itu yang kita pengen tahu nih teman-teman sahabat wakaf nih. eh, Gimana kok bisa kenal Islam gitu? Maksudnya tahu nama Islam gitu. Tahu nama Islam ya? Bisa. Islam gitu. Lebih detailnya kan tadi kan udah disebutin ya. Agak detailnya tuh Mas Ferry tuh sadar ngeh gitu kan. Oh, ini Islam sebuah agama Iya. baru ya buat saya gitu. Iya, memang pada dasarnya segini ya. Memang kan kebetulan juga saya dari kecil itu kan sudah di lingkup Muslim. Cuman kan karena belum terlalu paham masalah agama gitu kan. Dan setelah besar itu saya itu sekolah di sekolah Kristen, pernah di sekolah Kristen khususnya di Santo Melania tuh, di Rawasari, SMP kelas 1. SMP kelas 2-nya baru di Larantuka kan. Nah, Larantuka itu kan orang yang benar-benar fanatik akan keagamaan Katolik. Iya, betul. Ya kan, karena di sana itu kan salah satunya termasuk suatu daerah di mana dimasuki oleh penjajahan Portugis. Iya. Makanya adanya marga kan gitu. Nah, ketika saya waktu di sana itu memang kan kecil itu saya sudah dalam keadaan sunat. Ngikut SD kan, ngikut teman-teman yang sunat masal itu. Nah, ketika di sana saya itu ada sedikit waktu itu saya juga sempat nggak suka dengan Islam karena mungkin ada oknum itu yang dia punya sifat itu di luar jauh daripada agama Islam yang diajarkan oleh agama Islam itu sendiri kan gitu. Gitu ya. Nah, makanya saya sempat pandang, oh ternyata Islam ini keras juga harus begini kan. Nah, cuman ketika saya melihat gitu kan, bahwasanya saya sering diolok-olok juga oleh teman-teman Kristen saya di saat dulu karena dalam keadaan saya udah sunat gitu kan. Ya udah saya coba nyari, memang Yesus apakah Yesus nggak mengajarkan sunat gitu sih? Dan ternyata ada. Di dalam, aku pernah baca dalam Yehezkiel pasal 44 ayat ke-9 mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak disunat kulit dagingnya, maka dia tidak akan masuk ke dalam rumah kudusku. Lah, kalau rumah kudus itu kan berarti rumah suci dong. Iya, betul. Berarti orang yang nggak sunat nggak boleh masuk dalam gereja. Kan gereja rumah suci, rumah ibadah. Nah, makanya aku bilang, kenapa mereka mengolok-olok aku ya kan? Nah, dari situlah sempat ada ingin mencari tahu perbandingan antara Islam dan Kristen itu seperti apa gitu. Disitulah letaknya mulai. Iya. Gitu. Karena mungkin dari Islam kan bukan masalah tentang keagamaan kan yang mereka olok, karena kan masalah pribadi. Ya kan? Nah, kalau Kristen ini yang lucunya itu mereka olok-olok itu cuman itu tertera dalam Alkitabnya mereka, kan aneh gitu. Oh ya. Misalkan kayak seperti sunat tadi, terus barang siapa yang masuk dalam rumah perkemahan maka dia harus membasuh kedua tangan dan kakinya. Tapi dia malah nggak melakukan. Contoh kecilnya seperti itu gitu. Nah, iya nih. Wah, kita udah mulai masuk ke hal yang menarik. Proses karena terjadi pergolakan batin di situ kan. Iya. Terjadi kebimbangan, kebingungan, keraguan bahkan. Iya. Mas Ferry. Kemudian Mas Ferry ini menemukan apa gitu kan? Kan ini tidak hanya satu ya. Mungkin ada beberapa. Mas Ferry melakukan riset dan sebagainya. Mas Ferry menemukan apa? Apa kejanggalan apa gitu sehingga kok berani meninggalkan agama yang fanatik yang sebelumnya diajarin. Sedangkan kita tahu kan di Kristen kan dosa diampuni, dijanjikan surga dan sebagainya gitu. Kok mau masuk Islam yang masuk surganya itu masih 50-50, tergantung amal perbuatan dan tentunya dengan rahmat Allah. Artinya tidak beda lah gitu kan. Apa sih alasannya? Alasannya sepertinya mungkin seperti ini Bang. Menjanjikan dosa itu kan di Kristen itu kan ada namanya seperti halnya dosa waris. Dosa waris, ya betul. Dosa sudah ditebus. Dan mungkin dengan kasih karunia. Sekarang begini, kalau misalkan dosa sudah ditebus, ya kan, ya kita berbuat apa aja bebas dong. Ya kan, nggak ada larangan-larangan untuk berbuat dosa. Karena dosa sudah ditebus. Ya kan? Sedangkan yang anehnya, kalau ini coba kita memakai akal kita gitu Bang ya. Itu kan dosa waris itu kan asalnya dari Nabi Adam alaihissalam. Karena memakan buah pengetahuan. Jikalau Nabi Adam nggak memakan buah pengetahuan itu, kita nggak ada dong. Ya kan? Ini kan secara akal. Cuman yang lebih hebatnya Islam, ya kan, di Kristen itu belum ada statement secara jelas tentang dijanjikan surga, belum. Terkecuali dari suratan Paulus. Sekarang kita pertanyakan, Paulus ini siapanya Yesus? Kalau
kita mencari kebenaran, itu kita harus menggunakan barometer. Setuju nggak? Setuju. Barometer itu di mana salah satunya kitab suci. Iya, betul. Ya kan? Di mana dari pihak Kristen dari Injil atau Bible atau Alkitab dalam Katolik. Nah, di kita pun begitu juga dengan Al-Qur'an. Kita uji barometer itu. Di mana yang dijanjikan surga. Ya kan? Sedangkan Alkitab di TB terjemahan baru itu ditulis sekitar 60 sampai 80 tahun wafatnya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Kira-kira apakah dia tervalidasi langsung sama Nabi Isa atau Yesus? Belum tentu. Ya kan? Tapi Al-Qur'an yang ditulis oleh Zaid bin Sabit dan beberapa para sahabat itu di zamannya Nabi Muhammad SAW. Maka otomatis dia akan tervalidasi langsung oleh Nabi Muhammad. Ya kan, mana yang benar dan mana yang tidak. Kan seperti itu. Dan bahkan di Al-Qur'an pun juga contohnya dalam surat apa ya, mengatakan sesungguhnya agama Islam itu agama yang aku ridhoi. Kata Allah nih. Ya kan? Tetapi di Alkitab nggak ada yang seperti itu mengatakan. Ya kan? Dan bahkan di dalam Islam, di dalam surat Fussilat di ayat ke-30 itu mengatakan dengan jelas, innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqimu tatanazzalu. Kan gitu kan? Dan diakhiri dengan bil jannati kuntum tu'adun. Barang siapa yang mengucapkan Tuhan aku adalah Allah, maka malaikat akan turun dan mengatakan atau menyampaikan kepada mereka, janganlah engkau takut dan janganlah engkau gelisah. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan jannah untukmu. Kan seperti itu. Jelas ya. Kan jelas. Tapi dalam Kristen belum ada seperti itu. Ya kan? Dosa waris ada baru ada di perjanjian baru. Di perjanjian lama apakah ada dosa waris? Dia kan nggak akan menjadi perjanjian baru ketika tidak ada perjanjian lama. Iya kan? Dan yang sungguh sangat dianehkan itu perjanjian baru, misalkan perjanjian baru dan perjanjian lama. Ini kan harus sinkronisasi antara TB terjemahan baru dan terjemahan lama, atau perjanjian baru dan perjanjian lama. Tetapi kenapa kok perjanjian baru ini dan perjanjian lama ini kontradiksi? Kan akan dipertanyakan. Menurut Mas Ferry baca kontradiksi di situ? Baca banyak. Banyak ya? Iya kan? Mungkin yang kita nggak akan bahas ya. Iya. Nggak bahas semua ya. Nanti kan sara dan sebagainya gitu. Iya. Ini kan kita menjelaskan testimoni ya. Testimoni pribadi, apa yang Mas Ferry rasakan, Mas Ferry dengar, Mas Ferry lihat gitu kan. Iya. Jadi ini berdasarkan pengalaman sendiri. Nah, kemudian dengan alasan yang tadi itu, Mas Ferry masuk Islam kemudian. Syahadatnya di mana waktu itu? Syahadatnya waktu itu malam-malam pertama sama orang di sekitar Paseban. Di itu NTT? Enggak, di Paseban, Salemba. Salemba? Iya. Oh. Di Salemba. Oh, tahun 2017 ya? 2017. Oh iya, Masya Allah. Nah, kemudian respon keluarga nih. Ini yang paling banyak. Berat mungkin ya. Rata-rata, mungkin nanti kita akan tanya hambatan, rintangannya seperti apa. Ini pertama respon keluarga setelah masuk Islam gimana Mas Ferry? Karena kalau aku pribadi ya Bang, aku sih simpel. Karena kan aku itu kan di Islam itu kan diajarkan begitu bijaksana dan arif dalam hablum minannas dan hablum minallahnya kan gitu. Nah, jadi aku itu simpel. Ketika aku memeluk Islam, otomatis aku harus meminta ridho dulu kepada orang tua. Karena kan apapun agamanya orang tua, kan keridhoan itu kan ada di orang tua selagi dia masih hidup kan. Dan kita juga mempunyai tanggung jawab gitu. Dan ya pada situ ya ketika aku sudah memutuskan untuk bersyahadat, ya saya minta ridho kepada orang tua. Masalah dia mau terima atau enggaknya ya itu urusan belakangan. Yang penting saya sudah minta ridhonya orang tua, kan seperti itu. Kemudian ada resistensi dari keluarga gitu, marah? Oh itu pasti. Iya, ada hal yang paling ini nggak heroik gitu? Heroik, karena gini sih. Kalau mama aku itu simpel orangnya. Dia itu membiarkan anak-anaknya untuk memeluk agama apa saja. Yang penting benar dijalaninya, ya kan. Tetapi kalau papa aku, kalau misalkan kita keluar daripada kekatolikan, wah itu habis. Oh gitu ya. Iya, pokoknya lu dicoret dari kakak dan lu gua nggak boleh ngeliat muka lu lagi seperti itu. Oh. Sekarang orang tua masih ada? Orang tua ibu udah meninggal, kalau papa masih ada. Oh gitu. Nah, ibu pas detik-detik ada ini nggak yang disampaikan gitu dari ibu saya? Dari ibu Iya, ibu itu kan
kemarin itu kan kebetulan sudah meninggal kan baru sekitar 2 minggu yang lalu. Nah jadi itu beliau itu Belum sempat didakwahi ya? ya Udah didakwahin belum? udah Oh, udah. udah setiap hari gitu kan Oh, memberitahukan tentang seperti ini dan ibu saya itu ya sama kayak papa saya fanatik akan kekatolikannya dia. Cuman ya memang susah kan, bahkan pas udah sakit pun juga beliau mengatakan mama ini terlahir dalam Katolik, meninggal pun juga harus Katolik. Kan gitu kan. Nah cuman saya tetap berhusnuzon gitu kan kepada Allah kan, karena saya yakin dalam satu hadis juga mengatakan bahwasanya inna anna joni abdibi, Allah itu sebagaimana prasangka hambanya kan gitu kan. Dan saya yakin bahwasanya kalau misalkan saya bisa mengislamkan mama saya, insya Allah saya bakal bisa, dengan syarat saya juga harus menunjukkan perilaku Islam itu seperti apa. Kan gitu. Jadi ketika mama saya sakit itu ya udahlah, dia marah kan, ketika dia sakit pun juga saya bilang, mah saya punya cerita Nabi Muhammad, baik dia orangnya kan, saya bilang gitu. Dia orangnya baik, berbeda sama yang lain. Coba kita bandingkan sama yang di dalam kekristenan itu dianggap sebagai rasul ya kan. Contohnya sebagai Rasul Paulus. Kalau dia rasul ataupun nabi berarti kan dalam keadaan maksum, terjaga. Dan nggak ada namanya dosa kan gitu. Cuman Nabi Muhammad SAW ketika dia diludahin sama orang Yahudi, dia masih menyayangi. Contohnya dia dikatain Muhammad bego, Muhammad apa segala macam, tapi dia masih mau menyuapi orang buta Yahudi itu makan. Ya kan, ketika dia diludahin, lalu yang ludahnya itu sakit, dia masih mau mendatangi ketika dia sakit. Nah, sedangkan Paulus yang dikatakan atau mungkin Disucikan ya. ini kan dengan Dimuliakan. dirinya sendiri tanpa diketahui Yesus gitu kan. Siapa yang mengangkat dia jadi rasul? Dia pernah membunuh beberapa muridnya Yesus. Apakah bisa dikatakan rasul seperti itu? Kan belum tentu. Ya kan, sedangkan Nabi dalam keadaan terjaga dan nggak pernah berbuat dosa. Kan seperti itu mungkin contohnya. Makanya saya paling sering cerita-cerita seperti itu gitu pada mama saya. Cuman ya masalah dia terima atau enggaknya apapun yang saya narasikan terhadap dia, ya itu urusan Allah kan gitu. Yang penting saya sebagai anak sudah mencoba untuk bertanggung jawab gitu kan atas apa yang sudah saya inikan, saya pelajari gitu. Makanya saya cuma bilang gini sih, bahwasanya Islam itu indah dan Islam itu nggak rasis. Yang rasis itu agama Kristen. Iya kan? Ya sekarang yang bunuh Tuhan siapa? Dosa-dosa ditebus, dosanya ditebus buat siapa? Kan misalkan upah dosa adalah maut. Penguasa maut adalah iblis. Berarti dosa tersebut ditebus kepada siapa? Iblis. Kan gitu. Sedangkan Nabi Muhammad nggak mengajarkan kayak gitu. Dia tetap mengajarkan kasih sayang, toleransi, apa segala macam. Terkecuali yang menyangkut nyawa umat muslim baru mereka mengadakan perang. Kan seperti itu. Ya cuman memang pada akhirnya mama saya sendiri pun juga sudah dalam keadaan beberapa hari kemudian kan udah ngedrop gitu posisinya. Jadi beliau itu terkena sakit jantung, baru habis pasang ring jantung, dan terkena sakit paru-paru juga. Cuman pas ketika saya sholat asar gitu kan, saya sholat asar itu saya mimpi mendapatkan alamat itu tentang beliau gitu. Bahwasanya nih beliau meninggal nggak lama lagi gitu. Cuman ya udahlah, saya sambil pijitin gitu kan, saya sambil sholawatin. Terkadang saya kasih minum atau makan pun juga saya sambil dalam hati saya gitu ya, karena kan semua itu kan berawal dari niat kan, innama a'malu binniyat. Saya mengatakan bahwasanya ya Allah, semoga dengan air atau makanan apapun yang masuk ke dalam perutnya bisa melembutkan hatinya agar mendapatkan hidayah ya Allah. Setiap tuh sekali terkadang ingin memberikan makan atau minuman ataupun obat itu, terkadang saya pijitin juga, saya pijitin kan sambil sholawatin gitu. Masalah dia masih mau memeluk Kristen ya itu urusan belakangan. Yang penting kan saya harus tanggung jawab saya itu kan, ibu saya. Cuman pada saat itu ya udahlah, saya bilang kan, mama mau nggak ngumpul bareng anak-anaknya ntar di sorga? Masa anak-anaknya doang yang mau di sorga? Masa kita misah? Kan di dunia kita di rumah satu rumah nih. Mau nggak di sana satu rumah juga? Saya bilang gitu kan. Dia diem aja kan ketika saya bilang gitu. Di sana ntar kita satu rumah lagi mah, nggak usah takut. Makanya kan yang kita cari itu hidup yang kekal. Kalau di dunia itu hidup sementara, semu, hukumnya sementara kan gitu kan. Mau nggak bareng-bareng lagi? Saya bilang gitu kan.
Pas itu nggak lama dia diem. Saya bilang, kalau mama mau ikutin saya, ya kan. Kalau mama nggak bisa bahasa Arabnya, ya kita bisa bahasa Indonesia, karena Islam itu nggak dipersulit, dipermudah di Islam itu. Yaudah kan, saya bilang mau ngangguk-ngangguk gitu kan. Yaudahlah, saya tuntun. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan Allah itu adalah Tuhan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan saya bilang itu. Saya bersaksi bahwasanya Tuhan saya itu adalah Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Begitu juga dengan Nabi Isa mah utusan Allah. Makanya di situ di Matius 12 mengatakan Isa Al-Masih itu hamba Tuhan, bukan Tuhan, kan gitu. Baru dia tergugah, akhirnya dia mungkin mengucapkan itu. Dan setelah itu, setelah dia selesai mengucapkan, barulah dia meninggal. Ketika dibawa perjalanan dalam rumah sakit. Masya Allah. Gitu. Ya amin, semoga masuk surga ya. Amin. Semoga diterima persaksian keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walaupun belum sempat terucap lirih gitu ya. Terucap lirih ya? Enggak, cuman bibirnya itu bergerak. Oh, bergerak ya, Masya Allah, insya Allah. Ya, insya Allah kita doakan ya. Nah, kemudian Mas Ferry ini anak sendiri atau ada bersaudara? Saya 4 bersaudara. Itu bagaimana tuh kakak-kakak adiknya? Kalau kakak saya itu Islam, mualaf juga. Islam, mualaf. Alhamdulillah cewek. Terus adik saya yang cewek mualaf juga. Tinggal adik yang cowok masih Kristen. Sekolah Kristen atau masih apa? Dia udah kerja sekarang. Ngikut bapak atau ngikut? Enggak, di sini. Oh, di sini ya. Iya. Ya semoga dapat hidayah juga. Amin. Jangan berhenti mendakwahi. Ya baik Mas Ferry ya. Aduh, kita jadi terharu nih mendengar kisah Mas Ferry dengan ibu mendakwahi secara intim supaya masuk Islam. Kemudian yang ingin kita tahu, Mas Ferry ada ini nggak hambatan, tantangan, rintangan pada saat proses memeluk Islam pada saat itu? Kan otomatis ketika sudah memutuskan untuk menjadi Islam itu mungkin. Iya, pasti kan ada perjuangan lah ya. Perjuangan seorang mualaf itu pasti ada suatu ujian untuk ini agama saya gitu. Ya pada intinya sih gini ya. Memang jangankan mualaf, setiap orang juga pasti mempunyai ujiannya masing-masing kan gitu. Cuman tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menanggapi sebuah ujian itu. Kan gitu. Ya makanya kan sebenarnya itu Allah itu cinta kepada kita gitu. Makanya kan dikatakan juga la yukallifu nafsan illa wus'aha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah itu memberikan ujian itu di mana sesuai kesanggupan setiap manusia kan gitu. Nah makanya aku juga sempat kayak milihin botol gitu kan, sempat ngojek, bahkan sempat dipukulin sama orang-orang di rumah. Cuman ya aku anggap bahwasanya ya makanya di Islam pun juga sering dibilang kan raditu billah ya rabbah wabil Islam Madinah kan wabil Muhammadin nabiyya kan gitu kan. Iya betul. Wahai kekasihku, aku ridho engkau menjadi Tuhanku. Kalau sudah kekasih berarti kan semuanya sudah berlepas. Wahai kekasihku, aku ridho engkau menjadi Tuhanku dan Islam agamaku dan Nabi Muhammad utus bahwasanya nabiku. Kalau ridho berarti kita sudah menganggap Tuhan, Nabi dan Islam ini sudah menempel. Ya kan? Bagaikan telur, putih telur dan kuning telur. Kalau satu pecah, semua pecah. Begitu juga dengan kita dan Tuhan. Kalau kita sudah cinta, itu apapun bahwasanya itu merupakan satu ketetapan dari Tuhan. Makanya dalam rukun iman adanya ketetapan qada dan qadar. Nah, itu kan makanya kembali lagi kepada kita, bagaimana kita menanggapi semua permasalahan itu. Kan gitu. Jadi, kalau menurut pandangan aku, ketika aku mendapatkan ujian itu ya, itu bukan salah satu bentuk ujian sih. Merupakan salah satu cinta Tuhan kepada hambanya. Sekarang begini, kita kembali pertanyakan. Semisalkan Tuhan gak memberikan kita ujian, atau Tuhan memberikan kita kekayaan, gak diberikan susah enggak, tapi saya gak dapat hidayah. Kan lebih ekstrim. Iya. Atau mungkin Tuhan memberikan saya kekayaan tapi nafas saya diendet-endet, kayak misalkan nafas 1 menit keluar, 1 menit enggak, 1 menit keluar, kan nggak bisa kayak gitu. Iya, betul. Itu kan yang dinamakan istidrat kan. Allah memberikan kita kaya agar lo lupa sama Tuhan.
Ya kan? Makanya menurut pandangan aku ya seperti itu. Mungkin itu salah satu bentuk cinta Tuhan kepada hambanya dan kepada saya gitu. Karena kan sebuah pisau nggak bakalan tajam kalau nggak diasah. Betul. Nah gitu kan. Dan dia harus diasah dulu, baru dia akan menjadi tajam. Kan gitu. Masya Allah. Iya. Nah kemudian ini selanjutnya nih apa yang Mas Ferry rasakan nih? Kan jadi apa namanya, otomatis ada perbedaan ya. Iya. Perbedaan apa namanya, perasaan atau kenikmatan beribadah di agama sebelumnya dengan yang sekarang gitu. Ada nggak yang apa sih bedanya? Kenikmatan. Iya makanya gitu ya. Mungkin sulit yang jelasinnya ya. Kenikmatan itu memang kan Terasa di hati ya, di hati iya, kita tuh. sebuah kenikmatan itu kan adanya rasa. Dan rasa itu kan adanya di hati kan gitu. Cuman ya ketika kita kan, makanya kan ada kan dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya barang siapa yang beribadah tanpa ilmu maka tertolak. Dan ilmu harus didasari dengan akal. Makanya mungkin ada namanya hukum akli dan hukum syar'i. Kan gitu. Hukum akli ini berarti kan dia harus berakal dulu nih. Kira-kira agama atau ibadah yang kita jalani ini masuk akal nggak? Ya kan? Dan kita balik lagi nih, kita harus menggunakan barometer. Karena dikatakan tadi, barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, maka tertolaklah ibadahnya. Nah, Islam itu mengadakan sholat, ya kan? Dan itu jelas, Nabi melakukan sholat, ya kan? Terus mengambil wudhu dan lain sebagainya. Itu rasanya enak gitu, dan tentram. Sedangkan di Kristen, itu bahkan bukan hanya dengan ibadah ya. Sekarang ibadah di gereja, apakah Yesus mengajarkan? Enggak. Yesus sujud ke tanah, ya kan? Abraham sujud ke tanah, Lot sujud ke tanah, begitupun dengan Musa dan lain sebagainya sujud ke tanah. Sekarang dia di gereja, ajaran siapa? Kan seperti itu, menjadi bahan pertanyaan. Betul. Ya kan? Makanya sebalik lagi ke tadi, kita harus menggunakan akal dong dalam beribadah juga, ya kan? Nah, sudah begitu di dalam kekristenan itu, di Katolik itu ada namanya pengakuan dosa. Setiap mau adanya Natal. Nah, pengakuan dosa itu, ini kan termasuk salah satu ibadah kan? Ya kan? Di Kristen itu, pengakuan dosa itu harus melalui perantara romo. Ya kan? Tetapi berbeda dengan Islam. Islam, ketika kita berbuat dosa sejahat apapun, itu kita tinggal melakukan sholat taubatan nasuha. Selesai. Dimana hanya dengan kita, hanya urusan kita dan Tuhan yang tahu. Orang nggak tahu. Ya kan? Makanya kan aib-aib saja kita ditutupi oleh Allah. Lah masa Romo mau ngeliat aib kita? Itu kan aib. Ya kan? Apakah Romo tidak mempunyai dosa? Kan Romo manusia juga kan, itu yang harus dipikirkan. Makanya keindahan Islam itu seperti itu. Bahkan Iya, jadi lebih terasa ini ya. Kalau kita melihat tuh sepertinya Mas Ferry lebih secara karakter pribadi lebih positif thinking, lebih bijaksana mungkin. Iya. Maksudnya jiwanya tuh berbeda gitu. Iya. Mungkin logiknya lebih tajam, lebih kritis, critical thinking, lebih berjiwa besar, lapang dada dan lain-lain gitu. Nah, kemudian setelah masuk Islam dari 2017, nah sekarang kan nih kelihatannya Mas Ferry udah fasih ya. Udah belajar Islamnya sudah Masya Allah nih. Kiprah apa yang Mas Ferry sekarang lakukan? Apa sih kesibukan Mas Ferry sekarang? Kalau yang ada Islamnya di bidang dakwah gitu. Oh, kesibukan ya. Kalau kesibukan saya sih nggak ada. Karena saya ini orangnya demen ziarah doang paling. Ziarah? Ziarah kubur. Ziarah makom. kubur? Iya, kayak misalkan makom Luar Batang, Kuitang gitu. Safari gitu ya? Iya. Safar gitu. Terus paling ngikut-ngikut majelis gitu kan. Ikut majelis, terus kayak ikut ratib-ratib. Karena gini Bang, saya berasa itu ketika saya dibuang oleh keluarga saya. Kan sempet kan. Cuman ada seseorang, dimana seseorang ini, beliau itu sudah saya anggap sebagai bapak saya sendiri gitu. Sudah saya angkat. Nah, beliau itu dimana salah satu ulama memang tidak mau dikenal. Dan beliau itu merupakan salah satu juriat Nabi kan gitu. Beliau itu sayangnya itu dia menyayangi semua orang itu, nggak melihat baik orang itu pendosa, orang itu gembel, atau orang itu bagaimana latar belakangnya. Beliau tuh bagaimana mencontohkan yang dilakukan oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi memang beliau mengatakan seperti ini. Bisa jadi hari ini lo bagaikan seberkas sampah,
Tapi satu saat sampah itu bakal bisa bermanfaat kalau dikelola oleh ahlinya. Ya kan? Contohnya apa? Sebuah botol air minum mineral yang sudah tidak dipakai itu bisa jadi dijual murah. Ketika jual di tukang loak kan gitu. Tapi botol minuman itu bisa dijual dengan harga yang mahal ketika dia diracik menjadi pot bunga. Nah, lu bakalan gua racik kayak gitu. Kan gitu. Makanya lebih bernilai ya. Iya. Nilainya seseorang itu bagaimana ahlinya yang meraciknya kan gitu. Makanya ya itu sih salah satunya. Iya. Ya, ini udah kita mau di penghujung pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan lagi nih Mas Ferry. Harapan mungkin. Harapan Mas Ferry itu apa nih? Cita-cita Mas Ferry untuk Mas Ferry sendiri ke depan. Cita-cita ya. Yang belum kesampaian apa gitu, ingin apa gitu, harapannya. Kalau saya pribadi sih gini. Saya pribadi karena kan orang ketika dalam ranah forum diskusi saya lihat itu kan banyak orang mencari tentang kehebatan pribadi atau keakuan diri pada masing-masing diri kan gitu. Makanya impian saya adalah cobalah kita turunkan ego atau keakuan kita masing-masing kan gitu. Dan kita pada dasarnya aku cuman pengen jadi itu, aku gak pengen jadi lebih hebat dari orang lain, tapi saya pengen jadi lebih baik daripada hari kemarin. Kan saling introspeksi ya kan. Makanya kata Jalaluddin Rumi, jangan melihat keluar, lihatlah ke dalam, karena semua itu ada dalam diri kamu kan gitu. Makanya aku prinsip aku gitu aja sih, aku gak mau lebih hebat dari orang lain, dan aku gak mau lebih daripada orang lain. Aku cuman cukup pengen jadi lebih baik daripada hari kemarin. Kan seperti itu aja Pak. Masya Allah. Nah mungkin Mas Ferry ada yang ingin Mas Ferry sampaikan? Ayahnya kalau misalkan nonton, atau adik mungkin? Oh, ayah atau adik. Aku sih simpel ya. Karena di Islam itu la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan untuk memeluk Islam. Dikatakan juga kan di dalam Al-Quran, fa anta tukrifun hatta yakunu mu'minin. Setiap orang yang dikehendaki Allah menjadi seorang muslim, maka itu akan dikehendaki, ya kan? Dan bahkan para nabi pun juga tidak bisa memberikan hidayah itu sendiri, ya kan? Jadi aku simpel untuk keluarga atau mungkin siapa gitu yang nonton kan. Aku itu nggak memaksakan beliau mau memeluk agama apa saja, silakan. Aku cuman pesan satu bahwasanya coba kita pelajari kitab suci kita atau kita dalamilah gitu kan. Kira-kira di mana kebenarannya gitu. Karena setiap agama itu punya barometer atau punya kitab suci. Aku cuma pesan itu aja, coba kita dalami sebuah kitab yang kita anggap kesuciannya itu sampai di mana kesuciannya kan gitu. Karena di dalam Alkitab pun juga dikatakan kan, contohnya kayak dalam Amsal pasal 30 ayat ke-6, sesungguhnya Alkitab itu tidak boleh ditambah atau dikurangi firman Tuhan, karena dia akan dianggap sebagai pendusta kan seperti itu. Bahkan tidak boleh ditafsirkan secara sendirinya. 2 Petrus pasal 20 ayat 21 kan seperti itu. Dan Yesus pun juga dengan tegas mengatakan bahwasanya jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka tidak satu pun akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, maka pesan aku cuma itu, cobalah kita dalami kitab yang kita anggap suci itu sampai di mana batas kesuciannya, mungkin begitu. Gitu ya. Ya baik, Sahabat Wakaf, Masya Allah. Ini nggak terasa nih ya, sudah beberapa pertanyaan yang dibahas ini. Ya, pada dasarnya kita mendoakan ya Mas Ferry, semoga harapannya tercapai, cita-citanya tercapai. Kemudian adiknya yang paling kecil ya? Iya, paling kecil, yang paling kecil ya semoga ya minimal memahami atau mempelajari kembali kitab sucinya gitu kan, mungkin bersama Mas Ferry gitu kan. Untuk menguji kesucian itu gitu kan. Ya atau berdiskusi dengan siapa aja lah gitu kan. Intinya kita ingin yang terbaik. Dan juga Mas Ferry, kita jadi mengerti apa istiqomah di atas kesabaran seperti apa, pergolakan batin Mas Ferry pada saat itu. Ya kita insya Allah menjadi pelajaran untuk sahabat wakaf. Siapa tahu ini bisa menjadi wasilah teman-teman netizen lah ya di luar sana,
mungkin masuk Islam atau menjadi bahan pertimbangan bagi mereka. Baik, sahabat wakaf sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi manfaat dan ibroh bagi kita semua. Mari kita bangun channel ini dengan klik like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat wakaf mendapatkan update info-info, video-video terbaru dari Wakaf TV. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid kampung pesantren.